Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Kinana El-Badiah, bisa dipanggil dengan Ustazah Kinana. Kalau yang sama Ustazah sebelah bisa tahu? Ustazah Lu'lu Himatul Husna, biasa dipanggil Lu, Ustazah Lu'lu. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tuh kalian udah muncul tuh. Ustazah Atika, apa itu Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Insya Allah kita berjumpa lagi ya hari ini. Oke, baik. Sudah ada yang kenal sama Ustazah nggak ya? Atau ada yang belum kenal? Ada yang belum kenal sama Ustazah? Coba yang belum kenal angkat tangan. Enggak, aku kenal. Oh, kenal, Masya Allah. Aisyah Zara. Kalau yang belum kenal ada nggak ya? Oke, baik. Karena ada yang belum kenal dengan Ustazah, jadi Ustazah perkenalan dulu ya. Kenal. Oke, Ustazah perkenalan dulu. Nama Ustazah Kinana El-Badiah. Bisa dipanggil dengan Ustazah Kinana. Kalau yang sama Ustazah sebelah bisa tahu siapa namanya? Ustazah Lu'lu. Oke, Masya Allah. Tapi ada yang belum kenal nih sama Ustazah, sama yang sebelah Ustazah. Kita coba kenalan dulu ya. Baik, nama Ustazah Lu'lu Himatul Husna, biasa dipanggil Ustazah Lu'lu. Oke Ustazah, sepertinya ada yang dari SHQ yang lain loh. Oh iya? Dari SHQ mana aja? Ada SHQ Ciputat, SHQ Zamrud, Galaksi, dan Bandung. Wah, Masya Allah banyak sekali. Berarti sekarang ngumpul di sini semua ya? Untuk belajar apa? Belajar apa sekarang? Risalah Ramadan. Oh iya, hebat sekali. Coba nih, yang dari SHQ Tebet, coba angkat tangan. Lambaikan tangannya. Oke, lambaikan tangannya. Oke, baik, Masya Allah. Yang dari SHQ Ciputat, SHQ Ciputat. Angkat tangan. Angkat tangannya. Syazara Tebet. Oh, Tebet. Oke, baik. Coba sekarang yang dari SHQ Zamrud. Mana ya SHQ Zamrud ya?
Angkat tangannya, lambaikan tangannya. Zamrud. Wah, Masya Allah. Yang Esaki Galaksi. Galaksi. Oke. Masya Allah. Oke, itu dari Esaki Galaksi. Sekarang Yang jauh yang saja. jauh nih, dari Esaki mana ya? Esaki Bandung. Coba Esaki Bandung, mana Esaki Bandung? Aku. Wow, semangat Masya Allah. sekali. Sekarang kita coba cek semangatnya ya. Kita Nah, coba yel-yel bareng-bareng. Oke, siap? Siap. Kita tapi buka dulu kameranya. Yang masih tutup kamera. Buka kameranya ya. Oke. Udah Buka dibuka. dulu, sayang. Saya sudah semua dibuka. Oke. Sekarang kita siap-siap untuk yel-yel. Buka mikrofonnya. Sudah? Siap. Kita coba ya, Sadah ya. Oke, siap. Sekolah Hafiz Quran bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di Esaki. Esaki. Masya Allah. Oke, sekarang kalau Ustazah bilang Sobahul Khair, jawabannya apa Ustazah? Sobahun Nur. Oke. Siap ya. Kita coba bareng-bareng ya. Coba kekompakannya lagi nih. Masih semangat kayak tadi atau enggak ya? Oke, kita coba ya. Oke, ayo. Sobahul Khair. Sobahun Nur. Kurang kompak. Kurang kompak dong. Kita coba lagi ya. Oke. Buka mikrofonnya dulu. Sudah. Oke, baik. Kita coba lagi ya, Sarah ya. Siap, ayo. Sobahul Khair. Sobahun Nur. Masya Allah. Ada lagi nih, Za. Ada lagi yang pakai bahasa Arab. Iya. Apa, Za? Kaifa halukum? Jawabannya? Oke, biar kompak nih ya, biar kompak. Oke. Kompak ya, lagi Biar kompak nih ya, Ustazah kasih tahu dulu nih gerakannya gimana. Ya kan ya, Zah ya? Oke, kita coba dulu ya, Ustazah. Ustazah Lulu mau nanya, nanti Ustazah yang mau jawab ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Gitu ya. Ustazah coba lagi, sekali lagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Sudah hafal gerakannya? Sudah hafal? Sudah. Hafal dong, kan anaknya sakit cerdas-cerdas ya, insya Allah ya. Oke, kita coba ya, Zah ya. Lagi ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kita coba lagi deh, Zah, sekali lagi biar lebih hafal ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, Masya Allah, hebat sekali. Nah, sebelum kita masuk nih ke materinya, sebelum kita mendengar materi, kita baca doa dulu ya. Oke. Kita baca doa bareng-bareng. Doanya sama seperti doa ketika awal masuk KBM ya. Kita coba ya, mulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Itu masuk. Oke, temenin nenek. Solihah, sebelum kita memasuki materi di sawah Ramadan, kita simak bacaan Al-Quran dengan basi yang tenang dan sikapnya tetap tenang ya, sikapnya tetap tenang, terus buka kameranya. Baiklah. Dan jangan berisik. Oke, kita dengarkan ustazahnya yang mau baca Al-Quran ya. Kalau lagi ada yang baca Al-Quran, kita harus mendengarkan. Siap? Siap. Kurang kompak siapnya. Siap? Siap. Masya Allah. Kita coba simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Oh enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ustazah doakan buat teman-teman yang sudah menjawab salam Ustazah, semoga menjadi anak yang berakhlak Al-Quran. Semoga Allah jadikan hatinya terang diterangi Al-Quran. Semoga menjadi anak-anak ahlu surga. Yang belum mengucap salam, maka Ustazah mau ulang nih. Tapi sebelum Ustazah ngulang salamnya, Ustazah masih memperhatikan nih. Nih Ustazah sampai pakai kacamata nih biar kelihatan. Ada yang masih belum buka buka kamera. Ketika Ustazah mengucap salam masih bengong, bahkan ada yang makan. Nah, siapa itu yang makan tuh? Nah, nanti kalau ada yang makan, Ustazah suruh kirim makanannya ke sini buat Ustazah. Ustazah juga lapar. Oke ya, teman-teman. Coba sebelum Ustazah memberi salam kembali, coba teman-teman perhatikan dulu. Tadi kan teman-teman bilang nih, sudah siap belajar, tapi masih ada yang belajarnya senderan di kasur. Nah, tadi Ustazah lihat kakak Nadine di kasur. Ayo coba berpindah, cari posisi kondusifnya ya, yang tidak mengganggu teman-teman untuk menuntut ilmu. Ya, tidak ada di depannya laptop, depannya lagi TV. No, nggak ada kayak gitu ya. Terus harus udah siap. Oke, coba Ustazah mau lihat mana siapnya. Coba di teman-teman persiapkan dirinya. Apakah jilbabnya udah rapi? Coba dicek. Apakah jilbabnya udah rapi? Apakah rambutnya udah disisir? Udah belum? Udah pakai seragam SHQ, minimal kalau teman-teman gak pakai seragam SHQ, pakai baju muslim yang baik, gak ada yang pakai kaos. Namanya kita pakai kaos ya. Baju satria kalau di rumah nenek. Iya, nggak apa-apa pakai baju muslim yang baik. Kayak menutup aurat ya, itu salah satu teman-teman siap. Jadi siapnya nggak cuma jawab pertanyaan Ustazah aja. Sudah siap belum? Siap. Udah siap menyimak belum? Siap. Tapi pecinya berantakan miring, jilbabnya miring, rambutnya keluar, nggak pakai ciput, ya. Belum duduk yang tenang, masih goyang. Kayak ondel-ondel nanti goyang-goyang ya. Nah, tenang teman-teman, anak-anak soleh yang siap menuntut ilmu. Oke, sekarang Ustazah mau memberi salam. Dan ingat teman-teman, menjawab salam itu hukumnya wajib, karena salam adalah doa. Ya, jadi teman-teman jawab salamnya yang baik, karena salam itu doa. Ya, jawabnya yang benar adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Gak usah teriak-teriak. Alhamdulillah Ustazah dengar suara teman-teman. Alhamdulillah Allah mudahkan jaringannya ya. Tapi jawab salamnya dari hati yang baik. Sebagaimana Ustazah memberi salamnya juga dari hati. Siap ya, saling mendoakan lewat salam. Muhammad, sudah siap belum? Ada yang masih mainin fitur Zoom, aku penasaran. Ini apa ya? Kecoret layarnya. Ganggu teman-temannya menuntut ilmu deh. Temennya mau baca jadi kecoret. Nah, teman-teman dijaga ya tangannya ya. Untuk tetap menjaga adab menuntut ilmu ya. Teman-teman fokus aja biar ilmunya bermanfaat. Oke, Ustazah ulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia, dengan segala penciptaannya yang luar biasa dan nikmat yang luar biasa teman-teman bisa rasakan pada pagi hari ini. Teman-teman sudah bersyukur belum pagi ini? Sudah. Iya, harus senantiasa bersyukur ya. Setiap pagi teman-teman sudah hafal kan doa bangun tidur?
bangun tidur mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi apa? Omikron itu kan. Atau amanah. Makan. Betul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah orang muslim, bangun paginya aja bersyukur, tidak sombong. Ya, ingat bahwa kita dibangunkan sama Allah. Ya, teman-teman alhamdulillah bangun-bangun bisa gerak. Coba kalau teman-teman bangun pagi-pagi terus tiba-tiba, kok gelap? Kok sempit? Ada orang-orang yang seperti itu ketika bangun tidur ternyata sudah meninggal. Teman-teman harus bersyukur masih bisa gerak tangannya, masih bisa sarapan enak. Ada saudara-saudara kita yang dia tertidur lemas di rumah sakit, makan pun gak nafsu, ya. Jadi teman-teman harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Salah satunya adalah teman-teman bersyukur bisa hadir ke acara apa? Risalah Ramadan. Iya, Risalah Ramadan. Salah satu wadah yang Allah takdirkan hari ini bisa teman-teman join ke dalamnya, ya. Wadah apa? Wadah taman-taman surga, teman-teman, ya. Taman surga, Ustazah, kan kita masih di dunia. Teman-teman jangan salah. Taman surga itu ada di dunia. Salah satunya adalah tempat menuntut ilmu. Iya, tempat menuntut ilmu adalah taman-taman surga yang Allah sediakan. Masya Allah, ya. Jadi teman-teman bersyukur nih, karena ketika teman-teman berkumpul di suatu majelis lalu mengingat Allah, membaca Al-Quran, mempersiapkan ibadah dan lain sebagainya, maka ikan-ikan di lautan itu mendoakan teman-teman. Ikan-ikan di lautan banyak gak sih? Banyak ya, banyak banget ya. Ikan-ikan di lautan sana berdoa tuh buat teman-teman. Ya Allah, jadikanlah Muhammad anak yang beradab. Ya Allah, jadikanlah Aisyah anak yang lembut. Masya Allah. Mau nggak didoain sama makhluk Allah yang lainnya? Mau banget. Teman, iya, mau Ustazah juga mau banget. Makanya Ustazah bersyukur bisa berkumpul sama teman-teman. Dan Ustazah mau berbagi ilmu dan juga sama-sama menjaga adab dalam menuntut ilmu, supaya Ustazah nggak hanya disebut sama ikan-ikan di lautan, juga disebut-sebut sama para malaikat Allah, penduduk-penduduk yang ada di langit. Teman-teman, nggak apa-apa kita nggak viral di dunia, tapi viral di langitnya Allah. Masya Allah, disebut-sebutnya sama malaikat Jibril, malaikat Mikail, semua malaikat menyebut-nyebut nama kita. Oke, alhamdulillah. Nah, pagi ini teman-teman Ustazah izin berbagi sedikit ilmu ya yang Ustazah ketahui. Jika teman-teman ada yang udah tahu, maka teman-teman tetap rendah hati nih, ya, tenang. Oh iya, aku udah tahu. Nggak usah mengganggu temannya. Aku tahu Ustazah, nyalain mic. Ustazahnya lagi jelasin nyalain mic. Kira-kira mengganggu nggak teman-teman yang lain? Keganggu. Apa Ustazah jadinya nggak kedengeran? Iya, ilmunya teman-teman yang lain jadi terhalang. Jadi teman-teman yang sudah tahu ilmunya tetap dengarkan dengan rendah hati. Jadikanlah itu bahan murojaah teman-teman, memperkuat iman teman-teman untuk menyiapkan Ramadan yang mulia ini. Seperti itu ya. Jadi Ustazah harap selama Ustazah menyampaikan ilmunya, ya kita sama-sama belajar. Teman-teman jaga adabnya, nggak bermain, nggak ada yang pegang mainan. Siapa yang pegang mainan? Nah, nanti Ustazah chat satu-satu yang ada yang pegang mainan. Terus teman-teman kalau mau izin, nah, kolom chatnya itu dipergunakan kalau izin aja ya teman-teman. Jangan ngetik yang enggak. Ingat loh, jari-jari teman-teman bakal dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ya, nanti jarinya ini akan bersaksi. Oh, si A kalau Ramadan, pas kemarin Risalah Ramadan, tangannya malah main ketikan. Nggak fokus lihat ustazahnya. Nah, jangan sampai nauzubillah min dzalik ya. Teman-teman boleh menggunakan kolom chat jika mau izin. Ya, tanpa harus memotong pembicaraan ustazah. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Dan satu hal lagi, tidak ada yang makan ya. Ustazahnya nggak makan, kalian juga nggak makan. Nanti jamnya makan kita makan bareng ya. Ustazah makan di sini, kalian makan di rumah masing-masing bersama teman-teman lewat Zoom gitu ya. Nanti akan ada waktunya teman-teman ya, seperti itu. Oke, bismillah kita mulai ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita sama-sama belajar mempersiapkan datangnya bulan yang mulia. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Iya.
Oke. Bulan Ramadan. Oke. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Nah, insya Allah kita akan membahas banyak. Masya Allah tuh kalian udah muncul tuh di ya bentar saja nih. Ada menu, ada materi, ada kuis, ada reward. Banyak banget ya. Masya Allah tuh kita sudah mempersiapkan untuk Ramadan kita bareng-bareng biar lebih baik. Nah, tapi teman-teman ada yang lihat nggak? Ini siapa nih? Assalamualaikum. Ustazah Atika, aku juga mau ikut belajar. Siapa ya dia? Wah, teman-teman jangan mau kalah semangatnya. Ada yang mau belajar nih. Perkenalan dulu yuk, dia namanya siapa ya? Ustazah juga belum memberi nama. Kita kasih nama dia karena kita sedang menyambut bulan Ramadan. Kita kasih nama siapa ya? Ramadona. Kita kasih nama Ramadona aja. Kita panggil nama dia Dona. Ya, Masya Allah. Bisa. Oke, Masya Allah. Oke, yuk. Ramadona hari ini kita akan belajar. Risa aja Bu, Risa. Oke, Ramadona hari ini kita akan belajar tentang Ramadan. Kok nggak muncul? Nah, tuh Ramadona ada di situ juga tuh teman-teman ya. Ada di slide-nya teman-teman tuh, ya. Sama kan pakai baju merah juga sama. Roknya beda. Rok yang satu lagi dicuci, jadi pakai warna biru dulu. Seperti itu ya. Tuh Ramadan tanya, si Dona tanya, Ustazah Atika, apa itu Ramadan? Apa itu puasa? Aku nggak tahu tuh apa. Iya, insya Allah pagi ini kita sama-sama belajar ya Dona. Kita akan mengetahui apa itu Ramadan dan apa itu puasa. Yuk coba kita simak. Mana? Kok belum muncul? Oh itu dia muncul. Apa Ustazah? Nah, bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan yang mulia. Pastinya ya teman-teman. Kenapa sih kok bulan Ramadan bisa jadi bulan yang mulia? Iya, kenapa Ustazah? Karena di dalamnya banyak penuh ampunan teman-teman. Ya, di situ Allah menghiasi Ramadan dengan adanya ampunan di bulan Ramadan. Dan kenapa Ramadan jadi bulan yang sangat mulia dibanding bulan-bulan yang lain? Karena tahu kan teman-teman, di bulan Ramadan itu kenapa jadi bulan yang mulia? Karena diturunkannya apa yo? Al-Quran. Betul sekali, bulan diturunkannya Al-Quran ya. Dari berapa bulannya kalau di dalam tahun Hijriah ya teman-teman? Ayo Dona tahu nggak berapa bulan dalam tahun Hijriah? 5. Bener nggak 5? 9. 5 itu rukun Islam. Oh salah ya. 30. Oh itu mah kelipatan 10 matematika. 3. Oke, teman-teman Ustazah mau kasih tahu tapi teman-teman tenang. Terima kasih sudah mau berpartisipasi untuk menjawab ya. Nah teman-teman ternyata ada yang belum tahu. Kirain Ustazah udah tahu berapa jumlah bulan Hijriah ya. Bulan Islam. 12. Betul sekali. Dona dengar nggak? Iya aku dengar. 13. Bener nggak kata Dona 13? Enggak, 12. Oh 12. Salah Dona, kata 13 kurang 1. Oh 12. Sama dong kayak tahun Masehi. Sama ya teman-teman kayak tahun Masehi. Iya sama, tahun Masehi itu apa Ustaz? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember itu Masehi. Kalau Hijriah itu Muharram, Safar, Ramadan salah satunya ya. Jadi dari 12 bulan Allah pilih satu, yaitu bulan Ramadan jadi bulan yang sangat istimewa, yang penuh kebaikan, dihiasi dengan kemuliaan, pahala yang berlipat ganda, bulan penuh ampunan. Jadi teman-teman di bulan Ramadan nanti banyak-banyak beristighfar. Aduh enak banget. Ustazah itu ada yang makan. Mana yang makan? Siapa tuh namanya? Yang belakangnya pakai mobil. Widih, di belakang mobil lagi makannya. Kan
tadi kata Ustazah adabnya nggak boleh makan. Iya ya, nggak boleh makan. Salah tuh dia. Nanti makannya ditunda dulu. Semoga laparnya teman-teman menjadi hitungan pahala teman-teman dalam bersabar menuntut ilmu. Ya, nanti ada waktu istirahatnya teman-teman. Iya. Nah, terus Ustazah lanjut ya. Tadi sampai mana kan sampai Ustazah lupa. Sampai mana Dona? Sampai mana ya? Kayaknya kita lebih baik masuk ke tentang keutamaan bulan Ramadan deh Ustazah. Oh iya, kok tahu dari mana? Salah ini. Oh iya benar. Keutamaan bulan Ramadan. Nah, ternyata keutamaan bulan Ramadan yang tadi saya sebutkan ya di situ apa? Karena diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah, karena Al-Qur'an adalah kitab yang mulia, teman-teman, maka sebagai bentuk rasa syukur nih, teman-teman. Kan tadi teman-teman udah dengar ya Ustazah Aziza tilawah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka sebab karena Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, maka kita patut mensyukurinya ya teman-teman. Al-Qur'an yang mulia patut kita syukuri dengan apa? Dengan berpuasa. Jadi berpuasa itu adalah bentuk rasa syukur kita karena Al-Qur'an telah diturunkan di bulan Ramadan. Karena jelas di situ Allah berkata syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an gitu. Ramadan itu bulannya Al-Qur'an, bukan hanya bulannya puasa ya. Tapi karena Al-Qur'an lah menjadikan kita bersyukur, meningkatkan ibadah kita dengan berpuasa. Lalu yang kedua, apa ya keutamaan yang kedua? Coba kita lihat apa keutamaan yang kedua. Itu udah ada. Oke, apa tuh? Dona mau baca. Boleh nggak Dona baca, teman-teman? Banget. Dengerin ya, disimak biar teman-teman tahu. Nanti pas ditanya sama Bunda, emang apa Kak keutamaan bulan Ramadan? Apa ya? Pokoknya ada dah Mon, kayak gitu. Nah, berarti nggak menyimak, harus disimak baik-baik. Tadi yang pertama keutamaan bulan Ramadan apa Dona? Karena diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Betul tidak? Betul. Yang kedua aku mau baca yang kedua. Yang kedua, setan-setan tuh dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan dibukanya pintu surga. Emang iya Ustaz Umul? Iya, benar, Masya Allah ya. Saking bulan Ramadan itu bulan yang mulia, nanti setan-setan dibelenggu, pintu neraka itu ditutup, tapi pintu surga yang dibuka luas-luas. Tapi aku masih suka marah-marah kalau bulan Ramadan. Oh iya teman-teman, kadang kita masih lihat ya bulan Ramadan masih ada yang marah, masih ada yang kesel, masih ada yang gak baik sama orang tuanya. Ya, suka ngegerutu sama orang tuanya ya, suka ngoceh-ngoceh. Nah, ternyata di bulan Ramadan itu nggak semua setan teman-teman dibelenggu, hanya ketua-ketuanya aja nih teman-teman yang dibelenggu sebagian. Sebagiannya yang lain masih asik tuh lari-lari di bumi saat bulan Ramadan. Buat ngapain? Buat ganggu manusia biar apa? Nggak usah puasa. Batal puasa. Iya betul. Terus apa lagi? Nggak usah istighfar, nggak usah baca Quran, nonton TV aja, nonton YouTube aja, mending tidur, kan lemes puasa. Nah, dan lain sebagainya ya. Itulah godaan-godaan setan. Jadi teman-teman harus apa? Harus mempersiapkan diri. Makanya tadi saya bilang Ramadan itu bulan yang mulia, teman-teman harus memperbanyak istighfar ya, memohon ampun, memohon perlindungan kepada Allah ya. Mulutnya nanti di bulan Ramadan harus sibuk tuh mulutnya. Nah, sibuk ngapain? Sibuk zikir. Bukan sibuk nanya, "Bun, kapan sih buka puasanya? Lama banget, Bun, adik udah gak kuat nih." Coba biar tambah kuat adik berzikir, sambil duduk zikirnya gitu ya. Terus yang ketiga apa Dona? Yang ketiga terdapat malam Lailatul Qadar. Betul, terdapat malam Lailatul Qadar. Tahu nggak malam Lailatul Qadar itu apa? Malam diturunkan Al-Qur'an. Masya Allah, betul. Malam diturunkannya Al-Quran. Kalau tadi bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat mulia karena diturunkannya Al-Quran. Nah, ternyata dari sekian hari-hari kita melewati malam, ada satu malam di setiap tahunnya yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malamnya apa? Malamnya apa Dona?
Malam turunnya Malamnya yang diturunkan Al-Quran. Iya, malam paling mulia adalah malam Lailatul Qadar ya teman-teman, karena diturunkannya Al-Quran. Pada malam itu malaikat Jibril turun ke bumi membawakan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada Nabi Muhammad ya di Gua Hira untuk menyampaikan kitab yang mulia ini ya, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya ya. Jadi sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab yang lainnya, Zabur ya, terus Taurat, Injil, suhuf lembaran-lembaran pada zaman Nabi Ibrahim ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Mungkin teman-teman pernah dengar ayatnya. Nah itu lembaran-lembaran berupa firman Allah juga ya teman-teman. Nah Al-Quran menjadi penyempurna semuanya untuk kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti itu teman-teman. Jadi Masya Allah ya, Al-Quran itu menjadi segala sesuatu yang dekat Al-Quran jadi mulia. Benar nggak teman-teman? Benar. Ya? Bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain karena Al-Quran turun di bulan Ramadan jadi mulia. Malam yang lain, malam-malam yang banyak gitu ya, setiap harinya kita lewatin malam, ada satu malam yang sangat mulia karena diturunkannya Al-Quran. Oke, makanya teman-teman harus mempersiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Iya, aku juga mau mempersiapkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Siapa yang mau kayak Dona? Siapa yang mau kayak Dona? Oh, Masya Allah ada yang angkat tangan. Iya ya, kita sama-sama persiapkan Ramadan. Aku. Ada Dona lagi itu. Ngapain itu Dona nanya apa? Terus Ustazah Atika, kalau puasa itu apa? Kan kalau tadi sampai Lailatul Qadar tuh. Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, di salah satu malam. Tapi nggak ada yang tahu kan kapan malamnya? Iya, nggak ada yang tahu. Cuman Allah yang tahu. Makanya teman-teman pas nanti 30 hari full Ramadan dipersiapin tuh setiap malamnya ya, untuk banyak-banyak berzikir. Siapa tahu di malam itu jadi malam Lailatul Qadar. Ya, biasanya teman-teman mungkin suka lihat orang-orang itikaf nanti saat Ramadan di 10 hari terakhir. Nah, orang-orang tuh banyak yang beritikaf di masjid. Kegiatan-kegiatan masjid jadi lebih ramai. Nah, teman-teman jangan sampai ketinggalan momen-momen kayak gitu ya, setahun sekali ya, yaitu 10 hari terakhir kita sama-sama mempersiapkan malam terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan dan meraih Lailatul Qadar gitu ya teman-teman. Nah sekarang tadi Dona udah tanya, kalau puasa itu apa? Iya, puasa itu apa ya? Nah sekarang kita simak ya, apa itu puasa? Kalau Ramadan kan tadi bulannya, kalau puasa itu apa? Itu nggak makan. Masya Allah, tadi ada suara bisikan, puasa itu nggak makan. Iya betul, betul sekali. Puasa adalah, nih dengarin ya, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, serta semua perbuatan yang membatalkan puasa. Dari kapan kita puasa? Dari tidur sampai tidur? Dari tidur sampai tidur lagi. Ini ya. Puasanya itu dari terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh teman-teman sampai waktu maghrib terbenamnya matahari, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman tahu nggak, puasa itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah berbarengan dengan syariatnya zakat. Ya, berbarengan dengan syariatnya zakat. Jadi teman-teman puasa Ramadan itu baru disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Nah, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada puasa-puasa yang lain. Makanya di Al-Baqarah ayat 183 itu dijelaskan di situ, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebelum-sebelumnya orang-orang juga ada berpuasa teman-teman, meski belum adanya puasa Ramadan. Puasa apa? Puasa sunnah, puasa ya 3 hari di bulan di setiap bulannya ya, Yaumul Bid, puasa sunnah-sunnah yang lainnya Arafah. Nah, tapi kalau puasa bulan Ramadan itu baru disyariatkannya pada tahun 2 Hijriah. Maaf ya teman-teman, saya belibet. Pada 2 tahun Hijriah, di mana bertepatan dengan disyariatkannya apa? Disyariatkannya zakat. Nah, itu bareng tuh teman-teman. Puasa dan zakat disyariatnya bareng pada tahun 2 Hijriah. Makanya ada yang mengatakan puasa adalah
zakatnya badan. Loh, kok zakatnya badan Ustazah? Emang badan kita diserahkan? Iya, diserahkan kepada Allah dengan ibadah ya. Maksudnya apa puasa? Maksudnya apa ini ya, mensucikan badan itu? Yakni membersihkan dan memurnikannya ya, memurnikan badan kita dari berbagai yang buruk-buruk ya, dari berbagai hal yang buruk-buruk dan dari tabiat manusia juga ya, nggak cuma dari hal yang buruk-buruk juga melakukan hal-hal yang baik gitu ya, baik secara syariat juga ke diri kita. Mungkin di bulan puasa jadi apa teman-teman? Yang tadinya suka marah-marah, aku nggak sabar ya, karena bulan Ramadan ingat bulan puasa, oh ya lagi puasa ya, aduh harus sabar, aku harus sabar. Soalnya kan bulan Ramadan bulan yang penuh kebaikan, bulan penuh ampunan, bulan yang menguatkan badan kita, mensucikan diri kita dari perbuatan yang buruk, dari tabiat kita yang suka marah-marah, yang suka ngambek-ngambek, yang suka tantrum. Nah, itu belajar Ramadan itu secara naluriah bisa mensucikan diri kita dari tabiat-tabiat yang buruk, seperti itu teman-teman. Oh gitu ya Ustazah. Iya Dona, Masya Allah. Kita lanjut ya, tadi Ustazah sudah membacakan ayat tentang perintah berpuasa ya. Jadi puasa itu sudah ada sebelum diperintahkannya wajib puasa Ramadan. Nah, udah muncul belum sih di teman-teman? Udah ya. Nah, kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan karena sudah disyariatkan tadi ya. Pada tahun 2 Hijriah disyariatkan berpuasa. Ingatlah bahwa puasa bukan hanya perihal menahan lapar sama haus ya. Karena puasa itu adalah zakatnya badan. Tadi ya, zakatnya badan. Kalau tadi ada yang bilang puasa itu apa? Menahan lapar, nggak makan. Betul, tapi nggak cuma sekedar lapar, menahan lapar dan haus aja, tapi juga mensucikan diri kita dari tabiat-tabiat yang buruk yang ditahan lagi. Seperti itu teman-teman. Dan sungguh-sungguh dalam beramal sholih. Menahan amarah. Betul, menahan amarah juga. Nah, terus ada sambungannya tuh di Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, mungkin di situ teman-teman juga bisa ikut baca ya. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang ini tentang ini teman-teman. Kalau kita kan hukum berpuasa wajib nih teman-teman, tapi teman-teman jangan memaksakan diri juga ya. Masya Allah nih, Maha Rahman ya Allah. Allah punya sifat Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Allah mewajibkan berpuasa, tapi Allah tahu nih kondisinya teman-teman. Ustazah, kan Dona masih kecil, Dona belum bisa puasanya sampai full, Dona kadang puasanya bolong-bolong, atau kalau Dona lagi pergi sama bunda nggak kuat, Dona batalin puasanya. Ada yang kayak gitu? Nah, mungkin sebagian ada yang seperti itu ya teman-teman. Nggak kuat Ustazah, lemes gitu ya. Udah dicoba ditahan tapi nggak kuat. Nah, nggak apa-apa, itu boleh dibatalkan selama teman-teman sudah berusaha. Nah, bukan berarti udahlah aku kan nggak kuat, buka aja. Aku nggak kuat, buka aja, nggak gitu ya teman-teman. Jadi berusaha terlebih dahulu. Nah, jadi Maha Penyayangnya Allah buat orang-orang yang nggak sanggup berpuasa karena ada suatu uzur, dia sakit, perjalanan jauh, itu diperbolehkan tidak berpuasa dulu pada hari itu, bukan sebulan ya, pada hari itu. Kalau sakitnya sebulan ya berarti nggak berpuasa sebulan. Tapi Masya Allah ya teman-teman, banyak dengar kita cerita-cerita orang yang sakit bisa sembuh karena berpuasa loh. Masya Allah ya, orang yang sakit bisa sembuh karena berpuasa juga. Karena puasa itu apa tadi? Mensucikan dirinya, mensucikan badannya, menyehatkan juga. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi diperbolehkan tidak berpuasa bagi apa tadi? Bagi yang sakit, bagi yang dalam perjalanan. Terus berarti dia nggak berpuasa 1 bulan full dong Ustazah. Tapi harus diganti nanti setelah Lebaran, setelah bulan 6 hari Syawal itu setelah Lebaran ya, itu teman-teman boleh mengganti puasanya sebanyak yang ditinggalkan, seperti itu. Misalnya tiba-tiba, misalnya siapa ya Ustazah sebut aja nama Ustazah tahu ya, Ustazah nggak hafal. Misalnya Kinar puasanya pernah batal 1
karena sakit atau batal 3 hari karena sakit. Nah, maka Kinar harus menggantinya nanti setelah lebaran sebanyak yang ditinggalkan, yaitu 3 hari. Tapi Ustazah aku masih kecil. Nah, kalau masih kecil itu belum wajib ya teman-teman, jadi belajar. Nah, tapi Masya Allahnya meskipun teman-teman belajar, pahalanya itu buat orang tuanya nanti ya. Buat orang tuanya yang sudah mengajarkan anaknya mau sungguh-sungguh dalam beribadah. Buat tabungan teman-teman juga nanti pahalanya ya. Masya Allah, buat tabungan nanti di akhirat. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tentang ayat tadi ya teman-teman, udah kita bahas kalau bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan itu ada di mana? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di mana Dona? Di Quran surat Al-Fil. Bener nggak Al-Fil? Bener nggak teman-teman surat Al-Fil? Bukan. Oh bukan. Taunya Al-Fil doang, mentang-mentang gajah besar yang diingat Al-Fil aja. Padahal ada juga ya tentang hewan, yaitu Al-Baqarah. Itu hewan juga tuh, temannya si gajah ya, sapi ya, sama-sama hewan. Nah, itu di Al-Baqarah 185. Oh, ayat 185 Al-Baqarah ya ternyata. Aku pikir Al-Fil. Oh, Masya Allah, salah ya. Ingat-ingat teman, tentang berpuasa ada di Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Nah, di sini tuh diingatkan lagi nih, Ustazah mau mengingatkan lagi teman-teman. Membaca Al-Quran sangat dianjurkan untuk mengisi waktu pada bulan Ramadan. Pastinya ya teman-teman, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka jangan sampai ketinggalan momennya ya, momen anniversary-nya Quran. Nah, Quran juga ada anniversary-nya teman-teman ya, yaitu bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan teman-teman malah bermalas-malasan. Lemas Ustazah, nggak sanggup aku buka sehelai lembar gitu. Selembar Quran gitu. Sehelai mah rambut. Selembar Quran, lemas banget Bun gitu misalnya. Nah teman-teman istirahat dulu. Nah diatur waktunya. Oh habis asar semangat, habis mandi buka Quran. Habis subuh tuh masih segar buka Al-Quran ya. Jangan sampai teman-teman karena puasanya lemes nggak buka Quran sama sekali. Atau malamnya juga boleh. Ya malam tuh habis buka puasa tuh segar kan, udah makan, udah minum, silakan teman-teman jangan lupa buka Quran selepas pulang tarawih. Seperti itu ya teman-teman. Nah karena teman-teman juga tahu ya, kalau puasa adalah bagian dari rukun Islam yang ketiga apa keempat Dona? Keempat deh. Iya keempat, karena itu sesuai dengan urutan yang dimana malaikat mengajarkan Rasulullah ya. Malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah tentang rukun Islam ya, yaitu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan terus mendirikan sholat, yang kedua, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Jadi rukun Islam yang keempat adalah puasa. Itu sesuai hadis arba'in ya. Jangan sampai ketukar nih, kadang masih ada yang ketukar. Yang ketiga puasa, keempat zakat. Ya zakat dulu baru puasa ya, karena sering banget tuh disebut di Al-Quran, aqimus shalah wa atu zakah gitu. Mendirikan sholat dulu terus zakat baru puasa. Jadi puasa yang keempat teman-teman, karena syariat zakat terlebih dahulu terus baru syariat puasa, seperti itu. Nah karena sebentar lagi Ramadan mau datang, Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana tadi Ustazah mengingatkan untuk teman-teman merayakannya dengan apa? Berpuasa salah satunya ya, sebagai wujud rasa syukur kita karena diturunkannya bulan Ramadan. Nah di sini Ustazah mau memotivasi, saling memotivasi ya teman-teman. Dona juga harus dimotivasi karena Dona masih kecil ya. Kita harus memotivasi dengan puasa Ramadan seseorang bisa meraih derajatnya para syuhada yang wafat di jalan Allah, serta meraih derajatnya para shodikin. Para syuhada itu apa teman-teman? Para syuhada adalah orang-orang yang berjuang untuk agama Islam, yang mati syahid ya. Mereka terbunuh untuk membela agama Islam, dan juga orang-orang dan juga meraih derajat
siddiqin, yaitu orang-orang yang benar, ya, melakukan amalan-amalan yang benar dan perkataan-perkataan yang benar. Nah, di sini ada sebuah kisah. Apa tuh kisahnya Ustazah? Dona mau dengar? Teman-teman ada yang udah baca motivasi berpuasanya? Nah, suatu ketika datang seorang lelaki kepada Nabi SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku bersyahadat tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan aku sholat 5 waktu, aku membayar zakat, berpuasa Ramadan, sholat malam di dalamnya juga, maka aku termasuk golongan manusia yang mana Rasulullah?" Rasulullah bilang, "Kamu termasuk golongan para siddiqin dan para syuhada." Insyaallah. Teman-teman juga gitu tuh. Kalau teman-teman sudah beragama Islam, alhamdulillah semuanya beragama Islam, bersyahadat, menegakkan syariat Allah dan Rasulnya. Terus pas bulan Ramadan puasa, menjalankan puasa 5 waktu, sholat tarawih, sholat malamnya juga, maka termasuk golongan para siddiqin dan para syuhada. Nah, kita akan bahas masuk tentang keutamaan puasa. Siapa itu yang berisik ya Dona? Kamu dengar suara nggak? Iya, aku dengar. Ya, masih semangat untuk lanjut? Enggak, dia capek. Oh, capek. Semangat teman-teman, Ustazah juga capek tapi Ustazah semangat. Ya, kita sama-sama untuk mempersiapkan ilmu meraih menyambut bulan Ramadan. Nah, kita bahas dulu teman-teman apa aja keutamaan puasa. Ustazah minta 1 orang buat baca keutamaan puasa. Ada apa aja coba ditampilkan. Tunggu sebentar ya teman-teman. Keutamaan puasanya lagi ngantri tuh. Tuh 1, 2, 3, 4. Masya Allah banyak banget keutamaan puasa. Langsung saja deh yang bacain, takutnya teman-teman kelihatan gak sih? Enggak kelihatan. Oh ya udah Ustazah bacain ya. Tapi teman-teman simak keutamaan puasa. 1, Ustazah dibantuin Dona deh biar suara Ustazah istirahat dulu, biar Dona aja yang baca ya ganti-gantian. Ayo Dona gantian. 1 apa? 1, puasa sebagai perisai. 2, puasa menjadi sebab kita masuk surga. 3, puasa menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah. 4, dengan berpuasa orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan ya teman-teman, yaitu nggak kelihatan. Yang pertama adalah kebahagiaan saat dia berbuka dan saat nanti melihat robnya. Selanjutnya yang kelima, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Yang keenam, orang yang berpuasa mendapatkan syafaat. Yang ketujuh, pintu surga arayan untuk orang yang berpuasa. Yang kedelapan, puasa menggugurkan dosa. Capek Dona Ustazah. Iya capek ya. Terima kasih Dona sudah menggantikan. Sekarang Ustazah bantu jelaskan ya. Tadi berpuasa puasa sebagai perisai. Apa itu perisai? Perisai itu pedang Ustazah. Pedang kayak gitu. Tameng Ustazah. Betul. Perisai itu tameng ya teman-teman. Penghalang apa? Penghalang dari hawa nafsu kita yang tadi saya bilang, yang biasanya suka marah-marah, suka geregetan, gak sabar ya, karena berpuasa, ingat berpuasa, oh iya jadi menurunkan hawa nafsunya. Terus berpuasa itu apa teman-teman? Bisa menjadi benteng dari api neraka ya, tadi teman-teman sudah kita sebutkan ya keutamaan puasa. Nah Ustazah mau ringkas keutamaan puasa semuanya. Jadi Rasulullah pernah bilang gini, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari saja di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Wah 70 tahun tuh jauh gak sih? Banyak gak sih teman-teman? Banyak ya,
Banyak Ustazah. Dona aja umurnya baru 3 tahun. Nah, Masya Allah. Dona umurnya 3 tahun, 70 tahun masih lama. 70 dikurang 3. Berapa tuh? 67. 67, masih 67 tahun perjalanan. Nah, buat orang yang berpuasa, akan Allah jauhkan dari api neraka sepanjang itu teman-teman, sepanjang 70 tahun perjalanan. Nah, terus teman-teman tadi kalau kita berpuasa akan dilipat gandakan kebaikan. Tahukah teman-teman, setiap amal kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, apalagi bulan Ramadan, bulan yang mulia. Teman-teman baca satu ayat Al-Quran aja yang biasanya satu huruf 10 kebaikan ini bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Teman-teman mau nggak dapat pahala sebanyak itu? Mau ya? Dona juga mau. Baca satu ayat 700. Iya, mau. Saya juga mau banget ya. Maka tapi dan spesialnya Ramadan itu dan spesialnya buat orang yang berpuasa itu nanti pahalanya khusus Allah yang berikan teman-teman ya. Gak cuma secara nominal 700, tapi kata Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran pahala puasa. Karena puasanya mereka hamba-hambaku adalah untukku, untuk Allah ya. Keren gak teman-teman? Kalau udah Allah yang ngasih, gak pakai nominal-nominalnya, Allah gak sebutin lagi tuh. Kalau buat orang yang berpuasa, Allah akan kasih pahala tersendiri. Kalau Allah yang ngasih tuh bebas, Allah mau ngasih berapa aja nanti buat kalian. Oh, si Solihah rajin puasanya 30 hari dan sungguh-sungguh karena Allah puasanya, bukan karena ngarep biar dapat hadiah nanti pas Lebaran gitu ya, biar nanti Lebaran dapat sepeda. Nggak cuma karena itu, tapi benar-benar murni karena Allah. Allah akan kasih pahalanya sendiri, terserah Allah mau ngasih berapa. Kita tahu ya teman-teman, Allah itu maha baik banget. Nah, makanya Allah akan ngasih pahala tersendiri tuh. Nah teman-teman harus bersiap-siap nih, wah kita nanti mau dikasih pahala seberapa banyak ya. Maka aku harus berpuasanya karena Allah. Nah kalau misalnya Ustazah aku pernah lebarannya dikasihnya sepeda sama ayah bunda, itu adalah semua kembali rizki dari Allah teman-teman ya. Allah kasih sepeda ke teman-teman mungkin karena puasanya full bulan Ramadannya. Itu bukan karena sekedar teman-teman selesai puasanya, tapi Allah menilai bagaimana puasa teman-teman sehingga Allah berikan rezeki lebih kepada kedua orang tua kalian, sehingga Allah mampukan belikan hadiah untuk kalian, seperti itu ya. Jadi kembali lagi niatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus tadi teman-teman mungkin ada yang tahu ya atau ada yang bingung. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, kasturi itu seperti apa sih? Ustazah juga belum pernah tahu, tapi pastinya lebih wangi ya, karena kan disebutkan dalam hadis. Maksudnya apa ini Ustazah? Berarti kalau orang yang berpuasa, mulutnya wangi Ustazah, kayak wangi sweet salt, misalnya seperti itu. Enggak ya teman-teman. Tapi Ustazah aku pernah tahu deket saudara aku yang lagi puasa, mulutnya bau Ustazah, nggak wangi kayak minyak kasturi. Nah maksudnya ya, maksud di sini adalah teman-teman pahalanya ya teman-teman. Jadi bau mulut orang berpuasa lebih banyak pahalanya daripada minyak kasturi, yang dimana minyak kasturi ini biasanya disunahkan dipakai untuk berkumpul berzikir di majelis zikir teman-teman. Nah kalau orang-orang kumpul di majelis berzikir itu pahalanya banyak kan. Nah tapi satu orang yang berpuasa karena Allah bisa mengalahkan keadaan itu, keadaan dimana orang-orang berzikir hadir dengan memakai minyak kasturi. Nah mulutnya orang berpuasa lebih wangi daripada orang-orang yang berkumpul memakai minyak kasturi dalam sebuah majelis zikir. Seperti itu teman-teman. Masya Allah. Nah selanjutnya kita akan belajar apa ya? Iya apa ya Ustazah kok belum muncul? Apalagi aku mau tahu lagi keutamaan puasa. Terus apa itu? Iya apa ya itu? Apa saja syarat sah puasa? Iya betul, apa aja syarat sah puasa? Oh emang puasa ada syaratnya Ustazah? Bukannya puasa langsung aja? Tadi kayak kata teman-teman, gak makan, gak minum, aku langsung gak makan, gak minum sampai nanti maghrib.
sampai aku tidur. Nah, nggak gitu ya teman-teman. Ada syarat sah puasa. Nah, di sini ada berapa? Ada berapa itu? Ada 7. Yang pertama, niat. Niatnya harus karena Allah. Tadi yang saya bilang ya, jangan karena aku mau puasa biar aku dibeliin sepeda rodanya 6. Gitu. Ada kan roda 6? Gak ada. Adanya roda 4, Itu mah sepeda aneh. ada 2. Ya, sepeda aneh. Masya Allah. Nggak ada, nggak Yang ada, kedua, Islam pastinya teman-teman. Islam adalah menjadi syarat dari semua ibadah ya. Kalaupun ada orang yang ikut berpuasa nih, orang-orang kafir berpuasa, tapi dia nggak dapat pahala sama kayak kita teman-teman. Dia hanya dapat lapar dan hausnya aja karena dia tidak beragama Islam. Karena Islam adalah gerbang untuk diterimanya semua amal. Nah, yang ketiga, balik. Balik itu apa? Dewasa. Iya, sudah tahu membedakan mana yang baik dan benar, terus sudah dewasa, itu balik ya. Nah, terus ustazah berarti aku kecil, aku nggak puasa aku nggak sah. Nah, nggak gitu. Dari kecil harus sudah belajar berpuasa. Biar apa? Biar lambungnya kuat ya. Biar kalau udah balik, nggak lagi tuh hari pertama lemes. Aduh, nggak lagi kayak gitu ya. Karena waktu sudah besar, aku udah kuat puasa. Dari kecil aku udah terbiasa berpuasa. Lambung aku sudah kuat dan sehat. Jadi teman-teman belajar dari kecil. Makanya tadi kan kalau misalnya nggak kuat nggak apa-apa gitu ya. Kan juga kayak Nanti gini. kan namanya belajar. Yang keempat apa? Berakal. Pastinya ya teman-teman, berakal sehat, tahu kapan harus berpuasa secara baik, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Yang kelima, bermukim tidak sedang safar. Nah, tadi saya sebutkan ya, makanya tadi di Al-Quran diperbolehkan berbuka puasa bagi orang yang bersafar. Bersafar itu apa? Jalan-jalan, pergi jauh, ada urusan penting. Nah, misalnya seperti itu ya, keluar kota jauh, terus nggak sempat berpuasa, itu boleh. Terus selanjutnya, suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman pernah lihat, kok bunda nggak puasa? Anak-anaknya disuruh puasa, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sudah besar, nanti bagi perempuan ada namanya haid ya teman-teman. Itu tidak apa-apa tidak puasa ya. Harus suci dari haid. Yang ketujuh, mampu berpuasa. Pastinya harus mampu berpuasa. Kalian ustazah ya? Kesini. Ya, mampu berpuasa. Kalau teman-teman belum mampu, tadi apa teman-teman kalau belum mampu? Boleh Tidak berpuasa. dibadal. Ya, diganti. Boleh nggak puasa, nggak mampunya kan? Tidak mampu bukan disengaja, ya. Ya. Tapi diganti Jadi dengan harus hari-hari mampu lain. berpuasa. Apa? Tadi bicara apa? Diganti dengan hari lain. Iya, diganti dengan hari lain kalau misalnya nggak mampu berpuasa. Oke. Nah, itu dia adalah syarat sahnya puasa. Selanjutnya, apalagi ya? Ada lagi nggak? Nggak ada, ustazah. Masa sih Dona nggak lihat? Iya, nggak ada. Mana itu adanya kopi sama teh. Wah, jadi haus Dona. Boleh kan ya? Ustazah Dona minum, kan belum puasa. Ya boleh, kan belum bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi sekarang waktunya teman-teman istirahat. Tadi ada yang bilang capek Ustazah, sama teman-teman kita juga capek. Alhamdulillah kalau teman-teman capek, bersyukur sama Allah. Capeknya itu untuk menuntut ilmu, bukan capek games, bukan capek rebahan doang ya, bukan capek hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka bersyukur teman-teman lelahnya untuk ilmu dan karena Allah ya. Lelahnya untuk lillah ya, lelahnya untuk Allah. Jadi alhamdulillah itu sesi pertama. Emang masih ada. Jadi ilmu itu sangat luas sekali teman-teman. Sayang banget kalau misalnya kita dikasih kesempatan waktu luang dan sehat, gak diambil ilmunya. Ya, itu buat bekal kita menyambut Ramadan supaya puasanya lebih baik lagi, Ramadannya lebih berkah lagi buat diri kita sama-sama. Kayak teman-teman sudah lelah? Ya. Buka suaranya. Nah, Ustazah mau mengucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak Ustazah sama Dona. Nah, insya Allah Ustazah dan Dona akan kembali lagi. Kita istirahat sejenak teman-teman. Boleh teman-teman merehatkan dulu badannya ya, untuk sama-sama menimba ilmu lagi, mempersiapkan bekal lagi ya untuk menuju
Ramadan yang mulia. Kita kasih waktu istirahat 15 menit aja ya teman-teman. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti takut setannya keburu banyak yang datang. Ya, jadi 15 menit aja teman-teman bisa menikmati pagi hari ini nikmat yang udah Allah kasih di hadapan teman-teman. Ingat, makannya dengan rasa syukur. Makan jangan asal makan. Ya, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar tuh lagunya Nusa. Makan jangan asal makan, perut buncit lalu kenyang. Nah, mungkin seperti itu. Tapi makanlah dengan adab yang Rasulullah ajarkan dengan penuh rasa syukur. Disyukuri makanan yang ada di depan, jangan ngeluh. Ya, Bunda masaknya bakwan lagi. Alhamdulillah, teman-teman, minyak lagi mahal. Bersyukur masih disediain bakwan ya. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Insyaallah kita akan ketemu lagi after break. Oke, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum